Ya, masalah yang pertama itu sejarah singkat Hinduisme. Yang kedua, ada konsep dasar Hinduisme atau ajaran Hinduisme. Yang ketiga, sejarah perkembangan periodisasi Hinduisme. Yang keempat, ada Pancastrada. Yang pertama itu asal usul Hinduisme. Jadi kata Hindu ini itu berasal dari bahasa Persia, di mana berasal dari kata Sindhu, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Itu merupakan sebuah nama di sungai di sebelah Arya, Subena India. Jadi sebagian besar alirannya ini terletak di negara Pakistan. Dalam bahasa Inggris yaitu Indus. Seorang Govind Phat pada mulanya itu istilah Hindu ini muncul sebagai istilah geografis bangsa Persia untuk menyebutkan suku bangsa yang tinggal di seberang Sindhu. Jadi pada sejarawan itu menyebutkan bahwasanya pada abad ke-13 ini Hinduisme muncul sebagai nama alternatif di India yang sering disebut sebagai negeri para Hindu. Pembahasan yang kedua itu mengenai sejarah singkat Hinduisme. Jadi secara historis ini Hinduisme ini dilatar belakangi oleh akulturasi kebudayaan antara suku Aryan sebagai bangsa pendatang dari Iran dan Trapida ini sebagai penduduk asli India. Jadi bangsa Arya ini mula-mulanya ini masuk ke India pada kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi. Ciri-ciri dari bangsa Arya ini itu berbadan tinggi dan besar, berkulit putih, rambut kemerah-merahan, hidung besar dan juga mancung, serta matanya biru. Sifat istimewa dari bangsa Arya ini memang pandai berperang daripada bangsa Trapida dari penduduk asli India ini. Selanjutnya, sedangkan untuk bangsa Trapida, mereka itu berbadan kecil, kulitnya itu kehitam-hitaman, hidungnya itu putih dan juga rambutnya itu ikal. Jadi yang menjadi tingkat keistimewaan dari bangsa Trapida ini yaitu dibuktikan dengan budaya mereka yang mahir akan baca tulis menggunakan tembaga dan juga perunggu. Jadi secara sejarah itu tidak diketahui secara pasti bahwa bangsa Trapida ini, namun ada pendapat atau peninggalan tulisan itu bergambar dan sekarang belum terpecah belahkan. Mula-mulanya bangsa Trapida ini sering suka bercocok tanam di berbagai daerah lain menyebar di segala penjuru, apalagi bangsa Arya juga sebagai penulis dari kitab Weda. Selanjutnya sejarah singkat mengenai itu tadi secara historis yang pertama itu, yang kedua secara non historis, bahwasanya pendiri Hinduisme ini tidak diketahui dan tidak memiliki awal sejarah, tetapi pada awal mulanya itu sebelum prasejarah ataupun awalnya itu belum pasti dan juga tidak diketahui perkembangannya ataupun sistem kepercayaannya, tetapi Hinduisme ini melalui sebuah ajaran atau tradisi. Nah, menurut tradisi ini, seseorang yang tidak menjadi Hindu ini kecuali ia terlahir dari keluarga Hindu. Selanjutnya kitab suci ataupun tradisi Weda. Sebelumnya itu apa sih? Weda itu kan secara etimologi itu berasal dari kata Ved. Ved artinya itu dalam bahasa Sanskerta yaitu mengetahui ataupun pengetahuan. Weda adalah suatu ilmu pengetahuan yang suci, yang maha sempurna dan kekal abadi, yang berasal dari Hyang Widiwasa. Maksudnya itu yang berasal dari Tuhan yang menunjukkan dari kitab suci tersebut. Jadi kitab suci Weda ini dikenal dengan Shruti, artinya bahwa kitab suci Weda ini adalah wahyu yang diterima melalui pendengaran. Yang kedua itu ada Smriti, wahyu yang diterima dengan apa yang kita ingat. Yang
Yang pertama itu Shruti. Jadi umat Hindu itu menyebutnya sebagai Vaidika Dharma, artinya dharmanya itu Weda. Yang kedua, istilah Hinduisme diperkenalkan oleh orang asing dari kata Ved, artinya mengetahui dan pengetahuan. Jadi yang ketiga, kaum Hindu adalah sebuah hukum atau kebenaran abadi. Sanatana Dharma adalah hukum yang mengatur semua hal sebelum proses pencernaan secara universal. Jadi itu sekilas tentang kitab suci atau tradisi Weda. Shruti ini apa yang didengar. Jadi Weda Shruti ini kan disebut dengan Catur Weda ataupun Catur Weda Samhita, artinya himpunan. Ada beberapa Shruti yang tercakup, yang termaktub di dalam isinya itu. Yang pertama ada Rig Weda, itu berisikan nyanyian-nyanyian pujian. Yang kedua ada Sama Weda yang berisikan kumpulan mantra dan juga memuat ajaran mengenai lagu-lagu pujaan. Yang ketiga itu ada Yajur Weda. Yajur Weda ini terdiri atas mantra-mantra dan sebagian itu berasal terdiri dari Rig Weda, pujian-pujian ataupun nyanyian-nyanyian pujian. Sedangkan Smriti itu Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan atau wahyu dari yang berisikan secara ingatan. Di situ ada beberapa kelompok. Yang pertama ada Purana, yang kedua ada Ramayana, yang ketiga Mahabharata, dan yang keempat Yoga Sutra, yang kelima Bhagavad Gita. Itu yang termaktub dalam Smriti, apa yang kita ingat. Selanjutnya, ajaran dan konsep Hinduisme. Yang pertama, makna Om Swastiastu. Agama Hindu mengajarkan salam persaudaraan dengan ucapan Om Swastiastu digunakan untuk mengawal dan mengakhiri setiap kegiatan. Namun, khusus mengakhiri suatu kegiatan itu dapat pula diucapkan dengan Om Santi Santi Om, yang artinya semoga damai. Jadi kata Om ini berasal dari kata A dengan simbol Brahma, sedangkan U itu dengan simbol Wisnu yang merupakan simbol Siwa, lalu diucapkan dengan kata Aum ataupun Om. Jadi pada saat mengucapkan salam ini, kedua tangan dicapupkan ke depan dada dan ujung jari itu ditenggangkan ke atas. Tetapi kalau keadaannya itu tidak memungkinkan, boleh tidak dilakukan. Kegiatan umat Hindu itu memberikan 3 cara kepada pengikutnya untuk menyembah Tuhan, yaitu dengan kata-kata suci, dengan melakukan beberapa mantra, dan juga dengan menggunakan mandala ataupun pola-pola geometris. Mengenai Om Swastiastu ini, semoga selamat rahmat Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan suatu pengucapan kepada orang-orang di sekelilingnya terkait dengan umat Hindu, terkait dengan ajaran umat Hindu. Jadi kenapa orang-orang Hindu itu percaya bahwa kata Om Swastiastu ini itu diucapkan karena memiliki 3 kandungan. Yang pertama itu 3 kitab Veda itu dari bagian pertama itu, makanya ada Om Swastiastu, Om Santi, Om Santi. Yang kedua ada tingkat dunia bumi seperti atmosfer, langit. Yang ketiga itu 3 dewa utama, Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Jadi itu yang terkandung dalam makna Om Swastiastu, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu konsep ketuhanan Trimurti. Sistem ketuhanan Trimurti itu mendekati paham materialisme. Materialisme itu bahwa paham materialis itu bersifat naturalis karena disandarkan pada peristiwa di kejadian alam, sehingga adanya segala gejala dan gerak alamnya itu manifestasi dari lambang kekuatan. Itu dari konsep ketuhanan, paham dari materialisme, yaitu bersifat naturalisme. Tidak mengherankan apabila suatu kepercayaan itu adanya suatu kekuatan yang macam itu, bahwa ketuhanan Hindu itu ke arah politeisme yang menunjukkan pada adanya dewa-dewa. Itu konsep ketuhanan Trimurti. Jadi agama Hindu di sini mengajarkan tentang keyakinannya adanya Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dengan agama-agama lain pada umumnya. Agama Hindu juga mempunyai 2 konsep. Pertama ada Nirguna Brahmana, yaitu Tuhan yang tanpa wujud yang disebut dengan Brahman. Yang kedua ada Saguna Brahman atau Tuhan dalam bentuk pribadi. Tuhan dalam bentuk pribadi itu seperti patung-patung ataupun seperti dewa-dewa. Tuhan dalam agama Hindu
adalah Brahman. Itu dikatakan yang pertama tanpa wujud. Brahman yang merupakan asal dari segala yang ada dan yang bersifat nyata maupun tidak nyata. Tuhan itu ada, Maha Esa dan kuasa, yang disebut juga dengan Yang Widi, yang berkuasa atas segala yang ada ini. Jadi Tuhan dalam Hinduisme ini disebut Yang Widi, Tuhan segala yang ada. Tuhan tidak, yaitu Yang Widi, itu kan adalah bersifat Maha yang ada tadi. Jadi yang berada ini setiap makhluk hidup di dalam maupun di luar itu imanen dan transenden. Jadi Tuhan Yang Widi ini bersifat meresap di segala tempat yang ada dan di mana-mana. Jadi tidak berubah dan tidak kekal abadi. Sebagaimana di dalam Upanishad disebutkan bahwa Yang Widi ini, bahwasanya sabda Yang Widi ini atau Tuhan ini memberikan bahwa Yang Widi ini telinga dari semua telinga, pikiran dari semua pikiran, pikiran dari segala pikiran, dan ucapan dari segala ucapan, napas dari segala napas, dan mata segala. Itulah sabda dari Yang Widi. Selanjutnya ajaran atau konsep dasar agama Hinduisme ini yaitu sembahyang dalam agama Hindu. Jadi sembahyang dalam agama Hindu ini diawali dengan persiapan terlebih dahulu, karena sembahyang ini dipersiapkan secara lahir dan batin. Karena secara lahir persiapan itu meliputi kebersihan badan, sikap duduk yang baik, pengaturan napas, dan juga sikap tangan. Adapun langkah-langkah ataupun sarana-sarana dalam sembahyang agama Hindu ini, yang pertama ada asuci laksana. Asuci laksana ini pertama-tama kita harus membersihkan badan kita dulu dengan mandi, karena kebersihan dan kesejukan itu akan mempengaruhi ketenangan hati. Yang kedua ada pakaian di dalam waktu sembahyang agama Hindu ini diusahakan pakaian yang bersih, tidak mengganggu ketenangan pikiran, karena pakaian yang ketat atau sangat longgar dan berwarna itu atau mencolok itu hendaknya harus dihindari, karena ini akan mengganggu ketenangan pikiran dalam melaksanakan sembahyang. Yang ketiga ada bunga dan kawangan ini sebuah lambang kesucian, karena ini perlu diusahakan bunga yang segar, bersih, dan harum. Jika pada saat sembahyang tidak ada kawangan, maka dapat diganti dengan bunga ataupun kembang. Yang selanjutnya ada dupa. Dupa ini apinya dupa atau simbol sembahyang Agni, saksi dan pengantar sembah kita kepada Hyang Widi ataupun Tuhan, sehingga ini perlu di dalam sembahyang. Yang selanjutnya sikap duduk. Sikap duduk yang dipilih ini sesuai dengan tempat dan keadaan, sehingga tidak ada yang mengganggu ketenangan hati. Misalnya sikap duduk yang baik untuk pria itu bersilah dan tegak lurus. Ini disebut juga dengan Padmasana. Ya, sedangkan sikap duduk untuk wanita ini Barsana, yaitu sikap duduk yang bersimpuh dengan badan yang tegak lurus juga. Jadi keduanya sikap duduk ini sangat baik untuk menenangkan dan memusatkan pikirannya. Penyembahan kepada Sang Widi. Sang Widi tadi adalah Tuhan segala yang ada. Jadi penyembahan Sang Widi ini metode mendekatkan diri ke hadapannya, di mana keberadaan Tuhan itu betul-betul dalam setiap komunitas Hindu. Itu di dalam penyembahan kepada Sang Widi ini diajarkan kepada 4 jalan yang disebut juga dengan catur marga ataupun catur warga. Jadi di sini yang pertama ada karma yoga. Karma yoga ini jalan ataupun usaha yang ditempuh untuk mencapai moksa dengan suatu melakukan perbuatan baik, di mana perbuatan baik ini dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa adanya memperhitungkan untungnya ataupun ruginya. Yang kedua ada Raja Yoga. Ini disebut sebagai Raja Widya, artinya pengetahuan yang tertinggi, yaitu pengetahuan tentang hakikat tentang Tuhan Yang Maha Esa, di mana Raja Yoga ini merupakan peringkat yang tertinggi untuk mencapai hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Secara singkat dari penyembahan kepada Sang Hyang Widi ini, bahwasanya jalan untuk menuju Tuhan bagi orang-orang Hindu atau bagi umat Hindu ini terbentuk sebagai jalan keselamatan, karena untuk mencapai suatu hakikat Tuhan itu ada tiga jalan, yaitu ada jalan tapa, ada brata, ada yoga, dan ada samadhi maksudnya.
Di sini tapa dan prata ini merupakan suatu latihan untuk mengendalikan emosi dan nafsu yang ada di dalam diri manusia. Sedangkan yoga dan samadhi ini latihan juga, namun untuk dapat menyatukan atman, karena adanya prahmana itu melakukan meditasi ataupun pemusatan pikiran. Jadi salah satu meditasi yang ada dan sempurna itu sebagai samadhi ini sama sekali diam dan setengah samudra luas. Jadi yoga di sini adalah cara untuk mengatasi segala penderitaan dan kesulitan hidup. Di mana pengetahuan yang sejati itu adalah pengetahuan yang mengajarkan tentang identitas sejati Brahmana atau Paramatma. Selanjutnya, ajaran yang terdapat di dalam Hinduisme ini terdapat tiga kerangka dasar untuk menuju Tuhan. Yang pertama itu ada tatwa, yaitu filsafat, ada susila, yaitu etika, dan ada yatya, upacara. Tatwa di sini dalam agama Hindu mempunyai makna kerangka dasar kebenaran yang sangat kokoh, karena akallah yang konseptual. Filsafat ini tidak harus berisi keyakinan terhadap Tuhan atau hyang widi, tetapi keyakinan lainnya maupun umat Hindu yang menjalani kehidupannya, yaitu panca strada. Yang kedua itu etika ataupun susila. Bermakna bahwasanya susila ini terdiri dari dua kata, ada su dan ada sila. Su ini artinya baik, indah, dan harmonis, sedangkan sila itu berlaku, tata laku, dan juga tata laku. Yang selanjutnya susila itu tingkah laku manusia yang baik, yang sebaik dan cerminnya kalbunya dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Yang ketiga ada yatyanya, berarti upacara korban suci sebagai suatu pemujaan dan memakai korban suci itu. Maka yatyanya itu memerlukan dukungan sikap mental yang suci, di samping adanya sarana yang akan dipersembahkan, yaitu ada sesajinya, ada upakaranya. Jadi di sini dipersembahkan adanya upakara dan sajen. Itulah yang harus dikorbankan. Apa sih upakara ini? Upakara itu pengertiannya pelayanan yang ramah tamah atau kebaikan hati. Selanjutnya pemetaan zaman agama Hindu. Yang pertama ada masa Weda pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Nah, di sini bangsa Aryan itu mulai masuk ke India yang membawa agama untuk memuja serta hati para dewa sebagaimana dalam kitab Weda ini. Yang pertama itu ada Rigveda, ada Yajurveda, Samaveda, dan juga Atharvaveda. Yang kedua ada masa klasik ataupun reaksi ini pada tahun 300 sampai 1000 Masehi. Jadi masa klasik atau rasionalisme ini, reaksi ini dicirikan sebagai berikut, misalnya penekanan pada moralitas, pengendalian diri, dan juga kerja baik. Yang kedua, penolakan terhadap ritualisme dan juga menghormati kehidupan dunia hewan. Yang ketiga ada interpretasi yang rasional terhadap masalah kehidupan manusia. Dan yang keempat, kepercayaan terhadap Tuhan personal, kepada siapa manusia itu dapat memuja dan mempersembahkan depositnya. Selanjutnya ada masa pertengahan. Masa pertengahan ini kira-kira pada tahun 1000 sampai 1800 Masehi, di mana di sini Hinduisme itu sudah berkembang secara baik. Sampai kedatangan Islam pun Hinduisme ini mengakomodikan semua tentangannya dalam bentuk agresi dari luar. Jadi di satu pihak Islam itu menganjurkan perpindahan agama, di pihak lain juga Islam itu mendorong kecenderungan yang lebih legaliter dan monastik bagi kaum Hindu. Jadi itulah menurut zaman pertengahan. Selanjutnya ada zaman modern pada tahun 1800 sampai 1947 Masehi. Jadi pengaruh kebudayaan Barat di sini memberikan perkembangan atau dampak kepada agama Hinduisme, sehingga populer ataupun tradisinya ini. Namun di sini orang-orang terpelajar itu sangatlah dipengaruhi oleh ide-ide yang baru yang datang dari Barat. Jadi selanjutnya ada Pancastrada. Apa sih Pancastrada ini? Pancastrada ini suatu keyakinan ataupun kepercayaan atau keimanan yang harus dipedomani oleh setiap umat Hindu dalam kehidupannya. Jadi
Pancastrada ini terdiri dari 5 keyakinan. Yang pertama itu percaya dengan adanya Tuhan atau Brahmana, itu dalam Widistrada, Widistrada. Yang kedua ada percaya dengan adanya Atma atau Atma Strada. Yang ketiga percaya dengan adanya hukum karma pala Trada. Yang keempat percaya dengan adanya Punarbawa atau Samara. Yang keempat ada percaya dengan adanya moksa atau moksa Strada, usaha untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama Hindu. Yang kelima itu yang harus diyakini. Percaya dengan adanya Tuhan atau Brahmana ini merupakan suatu bagian Pancastrada yang menyatakan bahwa umat Hindu itu harus percaya dan yakin dengan adanya Tuhan. Misalnya melalui cara-cara yang disebut juga dengan Tripamadada sebelumnya, bahwa secara untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua itu percaya dengan adanya Atman ini. Atman itu dipandang sebagai hidupnya badan jasmani. Yang ketiga itu percaya dengan adanya Punar Bawa. Percaya adanya Punar Bawa itu Punarbawa ini terdiri dari bahasa Sanskerta. Bahasanya punar ini artinya lagi dan bawa artinya menjelma. Jadi di sini percaya adanya Punarbawa ini atau Sasmara ini keyakinan terhadap kelahiran yang berulang-ulang atau penitisan atau samsara. Keyakinan akan terhadap kelahiran yang berulang-ulang ataupun reinkarnasi. Yang keempat percaya adanya moksa. Percaya adanya moksa ini mencapai kebebasan dalam perbuatan baik. Di sini ada percaya adanya moksa, bahwa suatu mencapai kebenaran itu harus mengalami kesadaran dan kebahagiaan yang kekal abadi. Ini disebut sebagai Satchit Ananda. Upacara dalam keagamaan Hindu ini berpacu dalam Trihita Karana, yaitu pancayatnya upacaranya. Tri artinya 3, Hita artinya kehidupan, dan juga Karana artinya penyebab. Jadi Trihita Karana ini upacara persembahan yang dilakukan untuk kenapa bisa terjadi adanya kehidupan. Yang pertama ada upacara dewa yajna, yaitu persembahan yang tulus ikhlas ke hadapan para dewa-dewanya, yang artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas. Yang kedua upacara budayasanya ini upacara yang mempersembahkan suci tulus ikhlas ke hadapan unsur-unsur alam, baik itu bila kapan energinya. Yang ketiga upacara manusia yajna, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kepada manusia, di mana manusia ini adalah korban suci yang bertujuan untuk memelihara hidup dan membersihkan lahir batin. Sekilas tentang upacara keagamaan yang dikenal dalam Trihita Karana. Terakhir, sekian dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.